Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perkenalkan, di sini saya Dokter Aida, di mana saya sebagai dokter muda yang bertugas pada hari ini. Dengan Bapak siapa yang namanya? Arif. Ya, Bapak usianya berapa? 36 tahun. Alamatnya di mana, Pak? Yogyakarta. Ya, baik Bapak berasal daripada rekam medis. Bapak ini membutuhkan daripada pemberian obat antibiotik ya, Pak. Nah, sebelumnya takutnya ada alergi pada tubuh Bapak terhadap antibiotik ini. Di sini akan melakukan daripada uji sensitivitas ya, Pak. Pada tubuh Bapak, tepatnya di bagian daripada lengan ya, Pak. Mungkin nanti akan terasa sakit, tapi di sini saya akan melakukan sebaik mungkin ya, Pak. Nanti tujuannya untuk apa? Jadi untuk mengetahui apakah ada penolakan terhadap tubuh Bapak dari antibiotik tersebut ya, dari antibiotik tersebut. Nah, sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tidak. Bapak bagaimana posisi ruangannya? Apakah sudah cukup nyaman? Sudah. Ya baik, di sini saya akan menyiapkan terlebih dahulu alat-alat yang digunakan, yaitu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Nah, setelah kita cuci tangan 6 langkah, kita gunakan daripada hand gloves. Nah, kita gunakan hand glove. Kita siapkan alat-alat yang digunakan itu ada obat vial antibiotik ceftriaxone, ya ada juga vial aquabis, lalu ada antiseptik, lalu juga ada alkohol swab, lalu juga ada bak steril, dan ada syringe yang berukuran 1 ml, dan ada gauge needle yang berukuran 25 gauge, lalu ada marker, lalu ada plastik untuk menilai pada tempat injeksi nanti. Nah, nanti sekarang kita masukkan syringe ini yang berukuran 1 ml ke dalam dari bak steril. Nah, setelah itu kita buang. Lalu kita masukkan needle-nya juga. Setelah itu kita masukkan alkohol swab ke dalam bak steril, itu sekitar 2 atau 3 yang digunakan itu. Lalu kita tempatkan dalam posisinya kembali. Lalu kita siapkan obat yang digunakan itu ada obat vial ceftriaxone antibiotik. Nah, dimana kita itu butuh 0,1 cc. Nah, dimana kita harus bersihkan dulu permukaan daripada rubbernya. Kita bersihkan menggunakan alkohol swab. Lalu setelah kita tunggu kering, kita ambil syringe ini. Kita untuk mengambil antibiotiknya, kita menggunakan syringe-nya. Kita buka dengan one handed, lalu kita ambil udara. Itu yang dibutuhkan itu tadi 0,1 cc. Jadi kita ambil udara, tarik sampai mencapai 0,1 cc. Kalau misalkan sudah, kita masukkan ke dalam obatnya. Nah, setelah itu kita balik. Setelah kita masukkan udara, kita balik dari obat vial antibiotiknya, lalu kita ambil 0,1 cc yang tadi 0,1 cc ya. Nah, kalau misalkan sudah 0,1 cc, lalu kita jentik-jentikan, takut ada udara. Nah, lalu kita tarik daripada obat vial antibiotiknya, lalu kita tutup dengan one handed. Nah, setelah itu kita ke vial daripada aquabis. Kita juga sama, untuk vial aquabis ini kita butuhkan 0,1 cc, dimana kita bersihkan terlebih dahulu rubbernya, lalu kita tunggu kering. Gunakan dari alkohol swab tadi, lalu kita buka syringe ini, lalu kita masukkan ke obat vial aquabis ini. Nah, setelah itu kita balik, lalu kita ambil yang dibutuhkan itu tadi kan 0,1 cc. Nah, kalau misalkan sudah, kita jentik-jentikan bila ada bubble. Nah, setelah itu kita lepaskan. Nah, setelah itu kita tutup terlebih dahulu dengan one handed. Lalu kita, karena dia itu tadi sudah tidak steril, dan kita buka terlebih dahulu needle-nya itu, lalu kita buang ke safety box. Lalu kita ganti dengan yang baru ya, dengan yang baru kita ganti. Lalu kita kencangkan. Setelah itu kita masukkan ke bak steril, lalu kita tutup bak steril, lalu kita sekarang ke posisikan pasien terlebih dahulu. Bapak sekarang lebih sering menggunakan tangan yang mana? Kanan. Ya, kanan. Berarti kita sekarang injeksikan di tangan kiri apa? Coba di tangan kirinya, di bagian dari ini ya. Sekarang kita injeksikannya di mana? Di bagian daripada forearm, tepatnya di bagian dari 10 atau 20 cm daripada cubital fossa. Atau kita menggunakan jari tangan itu, kita dua jari tangan. Kita dua jari tangan di bawah daripada cubital fossa. Jadi kita nanti di sini ya disuntikannya. Bisa, kalau misalkan ada pembuluh dari di sini kita ganti, tepatnya nanti kita suntikan di antara dua pembuluh. Nah, sekarang kita suntikan ya Pak. Kita gunakan daripada alkohol swab terlebih dahulu. Nah, kita gunakan alkohol swab.
2 kubit timah, lalu kita putar secara melingkar dari tengah keluar. Nah setelah itu kita lakukan penyuntikannya Pak. Kita sekarang cubit terlebih dahulu area yang akan disuntik, lalu setelah itu kita buka suntikan di one handed. Nanti kita letakkan biasanya itu 5 sampai 20 derajat ya, dimana saya akan melakukan 20 derajat. Lalu kita cubit area-areanya yang akan disuntik, lalu kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menyuntikkan ya Pak. Lalu kita dorong obat yang akan digunakannya, tapi jangan sampai jarumnya itu dia menyentuh semua permukaan kulitnya. Lalu kita masukkan dorongnya itu, lalu kita fiksasi bagian daripada pelangernya. Lalu kita setelah itu kita ambil dulu, kita ambil daripada alcohol swab, kita tarik daripada jarumnya, lalu kita masukkan ke disposable box. Nah setelah itu ibu atau bapak nanti jangan pulang terlebih dahulu ya. Jadi kita akan nilai dulu, evaluasi kita. Kalau misalnya udah ada yang kayak seperti ini, ada tonjolan merah, lalu kita atau wheel yang dinamakan wheel, kita ukur dulu menggunakan plastik. Nah kita ukur, kita tuliskan tanggalnya itu, misalkan ada kita tanggal 5 bulan 2 2021 ya, tanggalnya misalkan 17-18. Nah dimana 15 menit setelah ini tuh kita cek apakah nanti evaluasi apakah ada pada pasien itu nanti ada kemerahan, rubor ataupun adanya nyeri atau bengkak ya Pak. Nanti dimana itu merupakan daripada tanda-tanda daripada inflamasi, yang dimana interpretasinya kalau misalkan Bapak itu hasilnya itu ada positif, yaitu ada nyeri, ada bengkak, ada kemerahan, maka itu Bapak tidak bisa diberi antibiotik tersebut. Nah kalau misalkan negatif baru Bapak boleh nanti dikasih antibiotik tersebut. Nah alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Nah dimana sekarang kita bereskan dulu alat yang tadi, kita buang ke disposable box. Setelah kita bereskan, kita lepaskan handscoon, lalu kita cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah kita cuci tangan 6 langkah, kita tulis dalam dokumentasikan tadi tanggal daripada penyuntikan, lalu juga obat yang digunakan, lalu juga waktu saat penyuntikan, lalu operator yang menyuntikannya. Alhamdulillah untuk daripada skill life skin test ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.